Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat dan semangat. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kali ini Ibu akan menyampaikan materi kelas 6, tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Bisa kalian lihat di sekitar Ibu ini ada beberapa jenis tumbuhan. Tumbuhan ini sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia maupun hewan. Bahkan tumbuhan juga bisa menjadi sumber energi bagi manusia dan hewan. Tumbuhan juga bisa menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari. Tumbuhan juga bisa menghindari kita dari sengatan matahari. Coba sekarang kalian pikir, bagaimana jika di bumi ini tidak ada tumbuhan? Tentunya bumi ini akan terasa gersang dan kehidupan di bumi akan segera berakhir. Untuk itu anak-anak sangat diperlukan sekali tumbuhan untuk melakukan perkembangbiakan. Untuk lebih lanjut kita bahas materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kali ini anak-anak bisa membuka buku tematiknya, tema 1, subtema 1 tentang perkembangbiakan jagung. Coba anak-anak teks tersebut kalian baca, kemudian kalian tentukan ide pokok di masing-masing paragraf. Boleh kalian lakukan bersama keluarga kalian di rumah agar pekerjaan kalian nanti cepat selesai. Dibaca di dalam hati anak-anak. Nah, sekarang ide pokok yang sudah kalian temukan tadi bisa kalian tulis di buku kalian dalam bentuk diagram. Nah, paragraf yang pertama dari hasil kalian yang pertama adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, terutama di Indonesia. Adapun paragraf yang kedua, jagung dikembangbiakan dengan biji. Paragraf yang ketiga, pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik. Paragraf yang keempat, bunga yang sudah mengalami pembuahan akan terus tumbuh dan berkembang menjadi jagung. Biji jagung tua bisa ditanam kembali dan akan tumbuh menjadi jagung. Berikutnya, salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbawa angin ketika angin bertiup. Kemudian, tepung sari yang tertiup angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Untuk lebih jelasnya anak-anak, mari kita amati bersama bagian bunga sempurna yang ada di buku paket kalian. Bagian-bagian bunga sempurna itu terdiri dari mahkota, benang sari, dasar bunga, kelopak, tangkai bunga, kepala sari, tangkai sari, kepala putih, tangkai putih, dan bakal biji. Nah, itu adalah komponen yang ada di bunga sempurna. Bunga tidak hanya hidup atau tumbuh di negara Indonesia, tapi
bisa tumbuh di berbagai negara di ASEAN, seperti bunga sepatu. Bunga sepatu ini bisa tumbuh di Indonesia, juga bisa tumbuh di negara Malaysia. Kalau di negara Indonesia, bunga ini dinamakan dengan bunga sepatu. Tapi kalau di negara Malaysia, bunga ini dinamakan dengan bunga raya. Dan bunga ini termasuk jenis bunga nasional. Selain itu anak-anak, masih banyak juga bunga yang lain yang bisa tumbuh di beberapa negara ASEAN karena keadaan geografisnya hampir sama dengan keadaan geografis yang ada di Indonesia. Untuk itu anak-anak, kalian bisa mencari informasi lagi tentang tanaman maupun kegiatan-kegiatan yang lain yang ada di negara-negara ASEAN. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kegiatan berikutnya, anak-anak bisa mencari berbagai macam tumbuhan yang ada di sekitar kalian, dan kalian bisa mencatat bagaimana cara tumbuhan tersebut berkembang biak. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.